warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Susanti dengan NPM 2140401124, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang manajemen proyek dengan teknik PERT dan CPM. Baik, untuk pertama itu pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu metode perencanaan atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis yang bisa digunakan perusahaan untuk menyelesaikan sebuah proyek selama jangka waktu tertentu. Jadi, manajemen proyek ini adalah metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Nah, pada manajemen proyek pasti ada yang namanya manajer proyek. Manajer proyek ini adalah seorang profesional yang menjalankan proses manajemen sebuah proyek. Ia bertugas mengatur, merencanakan, dan melaksanakan proyek sesuai batasan yang sudah ditentukan seperti anggaran dan waktu. Selanjutnya ada 4 tujuan manajemen proyek, yaitu menyelesaikan tepat waktu, menjaga anggaran, menjaga kualitas, dan melancarkan proyek. Namun tujuan utama dari manajemen proyek sendiri adalah untuk merencanakan dan mengelola proyek agar dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. 3 fase manajemen proyek. Yang pertama ada perencanaan proyek, sebuah pengorganisasian yang dibentuk untuk memastikan bahwa program atau proyek menerima manajemen dan perhatian yang sesuai. Kedua, penentuan jadwal proyek. Manajer memutuskan berapa lama suatu aktivitas akan memakan waktu dan menghitung sumber daya yang diperlukan pada masing-masing tahapan produksi. Yang ketiga ada pengendalian proyek. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Kenapa manajemen proyek itu sangat penting? Karena manajemen proyek itu bisa mengendalikan biaya dan memaksimalkan sumber daya proyek, lalu mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati, memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan, serta menghilangkan duplikasi pekerjaan. Teknik manajemen proyek, PERT dan CPM. PERT atau Program Evaluation and Review Technique, yang artinya teknik menilai dan meninjau kembali program. PERT adalah sebuah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 waktu estimasi untuk masing-masing aktivitas, di mana 3 waktu estimasi tersebut yaitu ada waktu optimis yang tercepat, pesimis yang terlama, dan waktu yang paling mungkin itu normal. Lalu ada CPM, Critical Path Method, yang artinya metode jalur kritis. CPM adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan satu faktor waktu per aktivitas. Baik, untuk contoh soal pertama itu tentang PERT dengan metode Triple Time Estimate. Pada contoh soal ada sebuah lembaga penelitian merencanakan melakukan proyek penelitian yang direncanakan harus selesai maksimal 5 bulan ke depan. Berikut ini informasi tentang berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama persiapan sampai dengan pembuatan laporan penelitian. Bisa kita lihat pada tabel bahwa ada kegiatan A sampai J yang didahului oleh kegiatan sebelumnya. Dan untuk waktunya itu ada waktu tercepat, normal, dan terlama dengan hitungan per minggu. Dari informasi di atas, buatlah analisis mengenai waktu kritis dan jalur kritis dari proyek tersebut. Kita bisa langsung menggunakan aplikasi POM. Kita buka aplikasinya, lalu klik modul, pilih modul Project Management PERT atau CPM, lalu klik File atau New, pilih yang Triple Estimate. Kita masukkan titelnya sesuai pada soal, yaitu lembaga penelitian. Lalu number of activities-nya ada 10, sesuai dengan tabel. Lalu kita klik OK. Nah, pada tabel yang tersedia kita masukkan seperti pada soal sebelumnya. Kita akan masukkan sesuai dengan tempat-tempatnya. Pada waktu optimis, kegiatan A ada 5. Di bawahnya ada 1 lagi,
1 pada waktu normalnya juga diisi ada 6, 3, 4, 2, 2, 5, 2, 4, 5, dan 2. Pada waktu pesimisnya itu waktu terlama ada 7, 5, 7, 3, 9, 9, 8, 10, 8, 8. Nah, pada predesor 1 dan seterusnya itu maksudnya adalah kegiatan pendahulu. Pada kegiatan A tidak ada, kegiatan B juga tidak ada pendahulunya, C juga tidak ada. Pada kegiatan D, pendahulunya adalah kegiatan A. Pendahulu kegiatan E adalah B. Selanjutnya C. E di sampingnya F, D, H, G. Setelah memasukkan data pada tabel, kita bisa klik solve. Maka akan muncul project management result-nya. Bisa kita lihat activity time atau project yang akan dikerjakan itu selama 17 minggu. Kita bisa lihat langsung jalur kritisnya di grafik. Nah, garis merah ini menunjukkan jalur kritisnya. Berarti kegiatan C, F, H, J merupakan kegiatan kritisnya. Contoh soal kedua mengenai CPM dengan single time estimate dan crashing atau percepatan waktu. Untuk pengerjaan pertama kita menggunakan single estimate dulu dan selanjutnya akan menggunakan crashing. Nah, contoh soalnya itu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis real estate bermaksud akan membuat rumah percontohan tipe sederhana. Untuk operasional proyek tersebut, manajer memerintahkan kepada kepala proyek untuk membuat perencanaan tentang waktu dan biaya penyelesaian proyek. Berikut ini informasi tentang kegiatan dan estimasi waktu serta biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, bisa kita lihat pada tabel, kegiatan A itu tidak ada kegiatan yang mendahuluinya. Waktu pengerjaan normalnya itu ada 4 minggu dan untuk crashingnya juga 4 minggu. Untuk biaya pengerjaannya itu 15.000 untuk yang normal dan crash 22.500. Begitu seterusnya. Dan kegiatannya ada A sampai H. Untuk cara penyelesaiannya kita langsung buka aplikasi POM-nya, lalu klik modul, pilih project management lagi, pilih project management, lalu kita pilih file atau new, kita pilih yang pertama yaitu single time estimate. Nah, untuk titelnya itu kita bisa mengisi sesuai dengan soal, yaitu kita kasih masuk saja real estate. Lalu kita masukkan number of activitiesnya, yaitu ada sampai H berarti 8. Lalu kita klik OK. Nah, kita tinggal masukkan saja activity time pada soal itu berapa. Kita masukkan saja bagian yang normal saja, sisanya tidak perlu. Maka kita masukkan kegiatan A itu ada 4 minggu, B ada 5 minggu, C ada 7 minggu, D ada 3 minggu,
E ada 2 minggu, F ada 5 minggu, G ada 7 minggu, dan H-nya ada 6 minggu. Nah, untuk predesor 1, 2, 3, dan seterusnya itu merupakan kegiatan yang mendahului. Pada contoh soal itu, kegiatan A tidak ada yang mendahului, B juga tidak ada, C juga tidak ada, D kegiatan yang mendahuluinya ada A dan B. Maka kita masukkan seperti berikut. Kegiatan E yang mendahului C. Kegiatan F didahului oleh E. Kegiatan G didahului oleh D dan F. Sedangkan kegiatan H didahului oleh kegiatan E dan F. Jika kita sudah memasukkan data pada tabel, kita bisa mengklik solve, maka akan muncul hasil project management result. Nah, bisa kita lihat activity time-nya itu dikerjakan selama 21 minggu. Dan untuk jalur kritisnya itu bisa kita lihat pada grafik ini maupun ini. Nah, yang berwarna merah ini merupakan kegiatan atau jalur kritisnya. Kegiatan C, E, F, G. Nah, kita bisa lihat juga pada sini hasil ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa edit data untuk mencari crashing ya. Kita pilih metode, kita pilih metode crashing. Nah, maka tampilan tabelnya akan berubah. Jadi kita kasih masuk lagi kembali untuk crash time, normal cost, crash cost yang seperti di soal. Untuk kegiatan A, crash time-nya ada 4. Yang B ada 5. Yang C ada 6. D 3. E-nya 1. F-nya 4. G-nya 4. H-nya 4. Nah, untuk normal cost-nya tadi, kegiatan A itu 15.000. Kegiatan B 20.000. Kegiatan C 50.000. Kegiatan D 25.000. Kegiatan E 35.000. Kegiatan F 27.500. Kegiatan G juga 27.500 dan kegiatan H 30.000. Untuk crash cost, kegiatan A ada 22.500, yang B ada 20.000, yang C ada 51.000, yang D ada 25.000, yang E 36.000, yang F 28.000, yang G 29.000, dan H 30.750. Untuk predesor, kegiatan yang mendahului sudah diisi, maka kita tinggal klik solve lagi. Nah, akan muncul project management result lagi. Activity normal time akan dikerjakan sebanyak 21 minggu. Dan jika dipercepat atau crash time-nya itu selama 15 minggu. Ini adalah biaya normalnya sebanyak 230.000.
dan biaya crashingnya itu ada 4.750. Maka jika ingin mempercepat waktu pengerjaan proyek, tinggal ditambahkan 230.000 ditambahkan crashing cost-nya. Bisa kita lihat pada crash schedule-nya juga. Jika proyek dikerjakan selama 21 minggu, maka tidak ada biaya tambahan dan tidak ada kegiatan yang dikurangi. Jika kita ingin menyelesaikan proyek dalam 20 minggu, maka akan ada tambahan biaya sebanyak 500. Dan kegiatan yang dikurangi adalah kegiatan F. Jika proyek ingin diselesaikan dalam 19 minggu, maka biaya bertambah sebanyak 1.000. Kegiatan yang dikurangi ada kegiatan F dan G. Begitu seterusnya. Jika ingin mengerjakan proyek selama 15 minggu, maka tambahan biayanya sebanyak 4.750. Dan kegiatan yang dikurangi ada kegiatan C, kegiatan E, F, G, dan H. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.